عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada panutan kita, suri panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kali kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, serta orang-orang yang ikuti ajaran serta sunnah. Kemudian khotib berwasiat khususnya kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dunia ini adalah darul bala, tempat ujian dan cobaan. Setiap manusia pasti akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini. Kata Allah, "Wa lanabluwannakum," dan benar-benar kami akan menguji kalian semuanya. Allah menggunakan lam dan taukid, yaitu menegaskan dan benar-benar pasti kami akan menguji kalian dengan berbagai macam bentuk ujian. Dengan sedikit rasa takut dari kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, atau ditimpa penyakit, atau ujian yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang Allah cintai, para nabi, para rasul, para anbiya, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan ujian yang sangat berat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian, diperintahkan menyembelih putranya sendiri, Ismail alaihissalam. Begitu pula Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian, diberikan ditimpa penyakit bertahun-tahun lamanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-Nya, hikmah yang pertama adalah sebagai penghapus dan penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "La yusibul muslim bin nasabin wala wasabin wala hamdin wala dhamin wala adha hatta sawfa yusabuha illa ghafara Allahu biha min khataaya." Yang artinya di dalam menimpa musibah atau ujian kepada seorang muslim, entah itu dia tertimpa rasa lelah, tertimpa penyakit, gundah gulana, diberikan kesedihan, atau dia mendapatkan gangguan, illa hatta sawfa yusabuha, sampai dia menutupnya, illa ghafara biha, melainkan Allah akan menghapus dengan ujian khataaya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang kedua ketika Allah berikan ujian dan cobaan adalah sebagai hukuman yang Allah segerakan di dunia. Dan itu lebih baik ketika Allah memberikan hukuman di dunia dibandingkan ketika Allah menundanya dan diberikan di akhirat. Karena hukuman di akhirat lebih keras dan lebih lama waktu. Dalam hadis Nabi yang mulia SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ardil khair, ajjala lahu al-uquba fid dunya." Idza aradallah, apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ajjala lahu al-uquba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi ardil syarr, dan apabila Allah menginginkan
memberikan keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bidzambin, Allah tahan hukumannya itu karena dosanya, hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, sampai nanti Allah tunaikan hukumannya itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang diberikan ujian dan musibah, itu merupakan hukuman yang Allah segerakan. Jadi itu kebaikan agar kelak pada hari kiamat dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak ada seseorang yang pada hari kiamat ketika dia berjumpa dengan Allah, dia tidak membawa dosa sedikit karena dosa yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bersabar ketika ditimpa ujian dan musibah. Bagaimana dalam hadis yang lain, la yazalul bala lil mu'min wal mu'minat fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'atan. La yazalul bala, ujian akan senantiasa berada lil mu'min wal mu'minat, akan menimpa kepada orang-orang yang beriman, fi nafsihi wa waladihi wa malihi, tertimpa kepada dirinya, anaknya atau hartanya, hatta yalqallah, sampai ketika dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat, wa ma alaihi khati'atan, dia tidak membawa khati'atan sedikit pun dosa. Karena telah gugur dosa-dosanya ketika dia bersabar diberikan ujian dan coba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada hamba adalah untuk mendapatkan pahala besar dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, inna 'idhamal jaza ma 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala ma 'idhamil bala, berbanding lurus dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian dan cobaan itu, maka semakin besar pahala yang akan diperoleh. Wa idza hawadhahu qauman, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada mereka. Faman radiya, barang siapa yang ridha atas takdir Allah, walahu ridha, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang dia ingkar marah, walahu, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang selanjutnya ketika Allah berikan ujian dan cobaan kepada hamba-Nya adalah sebagai untuk mengangkat derajatnya. Ma yusibul mu'min min sawqatin fama fawqaha. Tidaklah menimpa suatu musibah kepada seorang yang beriman min sawqatin, ketika dia tertusuk kulit, fama fawqaha, atau ujian yang di atasnya, illa rahmatullahu bihadza wajh, melainkan Allah Subhanahu wa taala Allah mengangkat baginya derajatnya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya, yaitu untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk menghilangkan dosanya agar dia ketika menjumpai Allah tanpa membawa dosa, untuk diberikan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengangkat derajatnya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan pada seorang muslim, maka hendaknya dia senantiasa bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berburuk sangka dan berkata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum
wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersabar dan ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah, ujian dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan sabar kepada kita atas segala ujian dan cobaan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wallahi tallahi rabbil ihsan wa ita'il qurba wa yanha'u 'anil munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
إياك نعبد وإياك نستعين
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.